Kitabnya orang Yahudi menerangkan 2 Yohanes 7:22. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, itu dalil di kitabnya orang Yahudi. Nah, Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat, kamu tidak pernah mendengarnya. Berarti sudah jelas sekali Yesus ini bukan Tuhan. Karena Yesus dilihat, Yesus didengar. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, ucapan Yesus sendiri, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu kita harus mengenal 2. Yang pertama Tuhan, di mana Tuhan itu satu-satunya. Yang kedua mengenal Yesus, di mana Yesus adalah utusan Tuhan yang tadi itu, yang satu-satunya itu. Jadi tak ada alasan untuk menuhankan Yesus. Karena Yesus bukan Tuhan. Menurut Yesus dia bukan Tuhan. Menurut akal dia bukan Tuhan. Lalu apa yang bisa membuatnya Yesus itu menjadi Tuhan? Doktrin dan dogma. Hanya itu yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan. Kalau dalil-dalil kitab, ya itu tidak bisa. Karena Yesus ketika mengucapkan, aku adalah Alfa Omega, pada saat pengucapan itu dia mengucapkannya sebagai makhluk. Sedangkan Tuhan bukan makhluk. Pencipta alam semesta ini bukan makhluk. Ketika Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah bintang timur, dia mengatakan itu sebagai makhluk. Dan juga Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Akulah. Apakah itu ucapan dari mulut Yesus sendiri? Bukan. Yesus sedang mengucapkan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk ia sampaikan dan untuk ia uraikan di depan Bani Israel. Sama seperti ketika saya naik di mimbar membaca Al-Quran. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah jemaat-jemaat itu akan beranggapan, oh, Bang Suma menganggap dirinya adalah Tuhan? Tidak, karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Yesus pun demikian. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus berkata, akulah Tuhan. Orang yang mati akal akan mengatakan, oh Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus sedang menyampaikan firman. Nabi Musa pun demikian. Akulah Tuhan yang diutus kepadamu. Dan Harun adalah nabiku. Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Musa bukan Tuhan. Sama seperti itu Bang. Ketika saya berbunyi, ketika saya berbicara, akulah Bang Suma. Yang Anda dengarkan adalah HP-nya. Sekarang pertanyaan saya, apakah HP yang mengeluarkan suara mengatakan akulah Bang Suma, HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang yang tidak menggunakan akal yang akan menyampaikan kepada tetangganya, hei kawan-kawan, ya paman, ini Bang Suma loh. Inilah Bang Suma. HP-nya diperlihatkan sama orang. Padahal HP itu berbunyi sesuai dengan instruksi. Apa yang saya katakan di sini, itu yang keluar di HP. Apa yang Tuhan sampaikan di langit, itu yang keluar dari mulutnya Yesus. Yesus bukan Tuhan. HP bukan Bang Suma. Sesederhana itu untuk memahami. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Juma. Saya coba mau memberikan satu pemahaman dari sudut pandang saya sendiri.
Jadi tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tunggal. Dia tidak serupa dengan bentuk apapun. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus adalah ciptaannya. Saya mencoba untuk mengikuti pola pikirnya Bang Zuma seperti itu ya. Tadi yang pertama seperti itu. Bang Zuma mengatakan. Jadi ada satu pertanyaan saya untuk Bang Zuma mengenai Tuhan yang menciptakan seluruh segala isinya ini. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bang Zuma. Silakan Bang. Ya, apakah Tuhan yang menciptakan seluruhnya ini boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Menurut Bang Zuma gimana? Ya, Anda diam dijawab. Halo, saya mau supaya saya mau melanjutkan nanti. Pertanyaan saya dengan Bang Zuma, apakah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Menurut Bang Zuma gimana? Oh, di TikTok Bang Zuma, di TikTok silakan. Oke. Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi pencipta langit dan belum. pencipta langit dan bumi itu menyertai kita semuanya. Menyertai. Alam semesta ini tanpa penyertaan Tuhan, alam semesta ini hancur. Siapa yang mengatur kemudian? Ya, silakan. Ya, berarti jawabannya boleh ya Bang Zuma. Nah, kalau jawabannya boleh, saya punya satu ilustrasi seperti itu. Kalau misalkan kita tidak pernah melihat, katakanlah udara ya, kita tidak pernah tahu udara itu bagaimana bentuknya, tidak pernah melihat udara wujudnya seperti apa. Ketika kita ditanya udara itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Gitu ya. Ini perumpamaan. Saya ingin memberikan satu perumpamaan. Ketika kita tidak tahu udara itu bentuknya gimana, kita tanya semua orang, tidak ada yang tahu, gitu loh. Kita menghirup udara, kita mengeluarkan udara. Udara itu tidak ada batasnya. Ini udara, gitu loh. Tapi ketika udara itu masuk ke dalam balon, lalu saya datang, saya mengatakan bahwa saya sudah melihat udara, gitu loh. Lalu udara itu bentuknya bulat dan warnanya merah seperti itu. Oh, nggak bisa. Pasti teman-teman langsung mengatakan, oh salah, itu balon gitu loh, bukan udara. Nah, lalu kita terus-menerus akan mencari, berselisih paham di situ gitu loh. Saya mengatakan bahwa ada udara di dalam balon. Tetapi mungkin dari teman-teman melihat, oh tidak, itu bukan udara, itu bukan udara, tapi itu balon gitu loh. Sampai kapanpun kita mungkin tidak menemukan titik temu. Tapi ada satu pertanyaan saya gitu loh. Ketika udara ada di dalam balon, salahkah saya menyebut balon itu dengan benda ini adalah balon udara gitu loh? Oke. Bisa. Balon udara adalah balon yang di dalamnya ada udara, makanya disebut balon udara. Persis sama dengan saya mengatakan. Biar dijawab dulu ya Bang. Bang, biar dijawab dulu Bang Zuma ya. Halo? Biar dijawab dulu Bang Zuma. Oke, didengarin dulu jawabannya. Oh iya. Oke, baik. Iya. Saya mengiyakan itu Bang. Saya mengiyakan itu. Balon itu bisa disebut sebagai balon udara. Udara balon udara. Balon yang berisi udara. Bisa. Sama seperti kita manusia. Manusia itu makhluk yang berisi kuasa Tuhan. Atas kuasa siapa kemudian manusia bisa merasakan lapar, merasakan ngantuk, bisa tertawa, bisa mendengar, bisa melihat? Atas kuasa siapa? Atas kuasa Tuhan. Berarti manusia ini adalah makhluk yang berada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Makanya Al-Quran menjelaskan itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi apa yang terjadi kepada kita, apa yang terjadi kepada Yesus, apa yang terjadi kepada siapapun di alam semesta ini,
Itu karena pesertaan Tuhan. Tapi Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Kalau udara itu sama seperti entut, sama seperti kemudian gas, serupa. Dan udara itu adalah bagian yang digunakan kemudian makhluk untuk hidup. Coba, udara ada, tapi tidak ada kemudian manusia. Berarti tidak ada yang tahu bahwa udara itu ada selain daripada Allah. Begitu juga sebaliknya. Nah sekarang kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluknya, sedangkan udara ini serupa dengan makhluknya, itu tidak bisa diidentikan kemudian dengan Tuhan. Tidak bisa diidentikan dengan Tuhan. Karena kenapa? Udara dengan balon itu adalah unsur yang berbeda. Meskipun dia disatukan. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda memahami Yesus manusia, tapi di dalam dirinya ada Tuhan, itu seibarat apa yang Anda analogikan. Balon tapi di dalamnya ada udara. Tidak bisa balon itu disebut udara, tidak bisa udara itu disebut balon. Dua entitas yang berbeda tetapi satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Yohanes 8:29. Bapa senantiasa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Disebabkan karena Bapa memberikan perintah kepadaku. Dan aku senantiasa berkenan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadaku. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Balon dan udara adalah satu. Tetapi mereka adalah dua entitas. Bukan satu hakikat. Berarti saya sudah mendapatkan poinnya. Saya setuju dengan Bang Juma tadi mengatakan ada dua di situ. Benar. Saya sepakat. Iya, silakan. Makanya tadi Bang Zuma ada mengatakan bahwa di Yohanes 14:31 ya, kalau tidak salah ya. Iya, itu bagian. Itu adalah itu 17, Bang. Halo. Itu 17:3, Bang. Yohanes 17:3. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya yang Esa itu dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti di situ memang ada dua gitu loh. Allah dan Yesus sebagai utusan. Tetapi boleh dikatakan bahwa saya ingin menggarisbawahi bahwa kata utusan itu, halo Bang Zuma? Ya, terusin. Halo. Silakan. Ya. Kata utusan itu tidak melekat selalu dengan seorang rasul atau nabi. Tapi kata utusan itu juga melekat kepada semua penghuni surga yang turun membawa berita kepada manusia. Contohnya malaikat. Bukankah malaikat juga utusan gitu loh. Nah di sini juga Yesus mengatakan aku ini berasal langsung dari surga gitu loh. Nah ini yang mau saya perjelas bahwa betul kata Bang Zuma. Itu ada dua identitas gitu loh. Allah dan Yesus sebagai apa di situ gitu loh. Karena menurut saya utusan itu tidak hanya melekat, sekali lagi saya katakan, kata utusan itu tidak hanya melekat kepada seorang nabi atau rasul, tetapi semua penghuni surga yang turun membawa berita kepada manusia, itu juga utusan. Contohnya malaikat gitu loh. Nah makanya di sini saya mungkin melihat bahwa ada satu kesamaan sudah mungkin, bahwa Yesus sebagai apa di sini gitu loh. Oke, bisa dijawab Bang Juma ya? Bisa dijawab Bang Juma dulu ini? Ya. Oke. Halo, ya. Ya silakan Bang Juma. Ya. Yesus sendiri mengatakan begini. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Tuhan. Jadi Yesus mengatakan bukan cuma dia sendiri yang berasal dari Tuhan. Bahkan Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 15 nomor 48. Paulus mengatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Sama. Berarti lagi-lagi gugur. Kalau dianggap kemudian Yesus itu berasal dari Tuhan, alam semesta ini berasal dari mana? Kita makhluk ciptaan ini berasal dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kupirmankan itu berlaku, terjadi.
Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi, maka semuanya tercipta. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang istimewa di situ. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4, seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Lalu, silakan. Silakan, Bang. Ya, berarti semua berasal dari Tuhan, maka disebut adalah milik Tuhan. Saya mau menyatakan seperti ini. Kalau memang Yesus itu disamakan dengan manusia pada umumnya, ada satu tindakan di dalam Injil itu mengatakan bahwa lihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa, gitu loh. Maka di situ kita bisa membedakan bahwa sebenarnya Yesus kalau mau disamakan dengan semua makhluk atau semua manusia, itu kelihatan perbedaannya, gitu loh. Jadi di dalam Injil sendiri sudah ditegaskan bahwa Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya, gitu. Karena penyataan Yesus itu ada penyataan Allah langsung di dalam diri Yesus. Dan itu yang saya pahami bahwa Yesus adalah firman Tuhan itu. Mungkin seperti itu, Bang Zuma. Oke, silakan dijawab. Ya, biar dijawab Bang Zuma dulu. Iya, baik Bang. Di dalam kitab yang Anda genggam, di situ diterangkan bahwasanya sebab Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Itu diterangkan di dalam 2 Yohanes 3. Ya, 2 Yohanes 3 nomor 1 ya. Ada yang ingat nggak dalil ini? Apa itu? 2 Yohanes 3 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, apabila Yesus datang, maka dia akan sama seperti kita. Ada yang ingat? 2 Yohanes 3 nomor 2 ya. Dia datang pada waktu malam, bukan itu? Dia kalau itu dia datang pada waktu malam, Yesus, dan berkata Rabi, bukan? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya, kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya adalah Tuhan, maka kita juga Tuhan. Apakah betul? Tetapi kalau Yesus benar-benar manusia, barulah betul kita akan sama seperti Yesus. Seperti Yesus ini manusia, kenapa kemudian dia diberi kemuliaan, diberi keistimewaan? Karena dia dipilih, ditentukan oleh Allah untuk sebagai perantara. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 43, Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Itu kata Yesus tuh Bang. Jadi tidak mungkin kemudian
Yesus itu berbeda dengan makhluk lain kalau dilihat dari jelas untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena dia diperintahkan berkata demikian, di Yohanes 4 nomor 34 juga dikatakan, makanannya adalah melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhannya, maka itu yang Yesus lakukan. Anda pun, sekiranya Tuhan memberikan Anda kewenangan sebagai utusan, sebagai wakil, sebagai duta di atas muka bumi ini, maka Anda pun bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah pencipta langit dan bumi. Andai saja Anda ditunjuk. Tapi kan sayangnya yang ditunjuk itu adalah Yesus. Bang Pak Willy, sebelum kita lanjut, ini Ya, nama saya Bapak Billy, saya agama Nasrani, Pak. oke, silakan lanjut Pak. Lanjut ya, boleh ya? Iya. Terima kasih, Bang Juma. Iya, Saya sama-sama. tertarik nih di sini. Kalau kita membedah lagi apa di dalam Injil itu terlihat sekali, saya memegang bukti-bukti bahwa sebenarnya Yesus itu utusan, betul utusan, tapi bukan hanya melekat di dalam diri Yesus itu hanya seorang nabi karena dia memang kemarin itu dilahirkan. Tapi keadaannya sekarang ini bahwa dia itu di luar daripada seorang nabi gitu loh. Apa buktinya? Yang pertama adalah di Matius 28 ayat 18. Itu dikatakan di sana, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Berarti kalau misalkan Yesus hanyalah sebagai nabi, nggak mungkin Yesus itu menguasai surga, gitu loh. Terus, kalau misalkan dia bersama dengan Bapa, itu berarti apa? Saya memegang di Yohanes 1 ayat 14 bahwa Yesus itu adalah firman, gitu ya. Karena sekali lagi, Yesus, kalau saya menyebut adalah Yesus, Yesus Tuhan, itu berarti Yesus harus menguasai surga. Itu yang pertama. Ada di Matius 28 ayat 18. Kemudian yang kedua, Yesus Tuhan itu, Yesus harus menguasai juga jalan ke surga, gitu loh. Ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak, aku mengatakannya, tentu aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi untuk membawa kamu ke sana. Gitu. Itu artinya apa? Kalau enggak, itu bukan Tuhan, nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Atau seorang nabi itu nggak mungkin kalau memang dia punya kuasa seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Matius 10 ayat 39, Markus 8 55, Lukas 9 ayat 22. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya, dan akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Itu artinya apa? Hanya seorang yang memiliki kuasa yang berhak mengatakan bahwa manusia boleh ke surga. Ini ditentukan saya yang berkuasa menentukan ke surga. Seorang nabi tidak boleh seperti itu. Itu pandangan saya, itu pendapat saya gitu. Oke, dijawab dulu ya. Dijawab dulu Pak, kepanjangan Yohanes 14:6 Oh ya, sama siap. Pak Juma, Yohanes Oke, 14:6 sama Matius 28:18. Silakan. Gimana? Yohanes 14:6 sama Matius 28:18. Yohanes 14 dari Oke, 1 baik. Ya, Jadi lanjut. satu hal yang perlu saudara pahami dulu ya. Bahwasanya Matius ini tidak diketahui siapa penulisnya. Boleh Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Ini cuma dasar pegangan aja. Kemudian Matius ditulis tahun 60-an ke atas. Yesus itu datang kemudian di tahun 30 sampai tahun 33 dia melakukan penginjilan. Kita lihat
berdasarkan penyelidikan orang yang bersaksi kepada penulis Yohanes. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau abang tadi ini kan satu, abang mencomot-comot firman. Firman dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Lalu memberikan kesimpulan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus jauh lebih hebat. Kenapa Yesus jauh lebih hebat? Karena Yesus memberikan segala firman. Kepada siapa? Kepada Bani Israel muridnya. Bukan kepada Kristen. Kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 17:8. Telah aku berikan kepada mereka muridku. Dan muridku telah menerimanya. Dan setelah menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Setelah seluruh firman sampai kepada mereka dari Yesus. Lah saudara hanya comot-comot ayat. Tapi Anda mengatakan Yesus Tuhan. Murid-murid Yesus bukan comot ayat. Murid Yesus semuanya firman diterima dari Yesus. Dan mereka percaya Yesus itu hanya utusan Tuhan. Kira-kira hebat mana ilmunya? Antara murid Yesus dan Anda. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. Ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus ini kemudian bukan hanya utusan biasa. Dengan Anda mengatakan Yesus itu utusan, maka Anda sudah harus belajar ke dalam kitab Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka ke dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dan Dia mengangkat dan menggendong mereka sejak dari zaman dahulu kala. Yesus hanya utusan. Kata Tuhan, bukan utusan, aku. Makanya Yesus yang utusan berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu kata Yesus. Kisah para Rasul nomor 22. Mujizat-mujizat yang dilakukan kemudian di tengah. Anda membawa Matius tadi. Tentang Yesus berkuasa di bumi. Itu hoax. Apa kuasa Yesus di bumi? Tak ada. Untuk mendudukkan Bani Israel saja. Tidak bisa. Mana kuasa Yesus di dunia? Tak ada. Dan Anda harus tahu, kalau di surga juga Yesus tidak berkuasa. Mana buktinya? Matius 20 nomor 23. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini berbicara di surga. Di surga, siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang Bapakku telah menyediakan untuknya. Lalu kemudian, kemana perginya akal kita? Ketika kita berkata, kepadaku telah diberikan. Ayo. Berarti Anda yang memberikan. Mau sehebat apapun Yesus, seunggul apapun Dia, unggul sebagai manusia, unggul sebagai Tuhan, unggul sebagai utusan Tuhan. Tetapi yang memberikan keunggulan itu adalah pencipta langit dan bumi yang Yesus sendiri menyebutnya dengan sebutan Bapa. Kemana akal kita? Ketika ada orang diberi kewenangan, Presiden memberikan kewenangan ke Bang Handi untuk ke Papua, menyatakan agar gubernur di sana menandatangani kemudian MOU. Lalu kemudian ada orang di sana menganggap Bang Handi ini dengan takjub. Wah, hebat kali Bapak ini. Ini rupanya presiden kita ya. Ternyata presiden kita namanya Bang Handi, matanya sipit, dia kayak tentara Petran. Itu kalau orang tidak menggunakan akal. Bang Handi mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa oleh presiden. Oh, lalu dia dianggap presiden. Itu namanya orang tidak gunakan akal. Yesus diberi kuasa.
Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kerjakan, semua atas perintah Bapa. Makanya dia katakan, Bapa berkenan kepadaku disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan kemudian titah dari Tuhannya. Nah, mari kita lihat kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Selesai. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan. Misalnya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, atau berkata-kata, akulah ini, akulah itu, akulah itu. Semua itu bersaksi kepada tentangku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Sekarang Kristen mengatakan, oh enggak loh. Kalian, kamu itu bukan hanya utusan Tuhan biasa loh. Kamu juga Tuhan loh. Nah, itu kata Kristen. Tapi kesaksian Yesus tidak begitu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Sederhana sebenarnya. Umat Islam itu hadir untuk membersihkan Yesus dari orang-orang yang mohon maaf, yang ingkar terhadap Yesus. Umat Islam hadir untuk membersihkan Yesus dari gerakan itu iman saudara. La ikraha fiddin, saya tidak memaksakan sedikit pun. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Suma. Silakan. Kita berfokus kepada utusan tadi. Terima kasih, Bang Suma. Saya nggak akan mengatakan saya pintar atau enggak. Saya tetap di sini mau belajar. Artinya, saya akan terus-menerus belajar untuk menyempurnakan iman dan kepercayaan saya, begitu ya. Di sini kita dari tadi fokus titik kita adalah utusan. Tadi saya katakan bahwa Yesus berbicara, dia itu utusan, betul. Saya imani Yesus itu utusan. Mari kita lihat di pada Matius 16 ayat 16. Saya tidak merasa diri saya pintar ya. Saya di sini dari awal saya mengatakan, Bang Suma mohon maaf, saya mau belajar, begitu ya. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 16. Ketika Yesus ditanya, menurut kalian siapa aku? Ada yang bilang Elia, Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa menurut kalian tentang aku? Maka Petrus menjawab dengan tegas dan lantang, bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah. Mesias di sini boleh dikatakan dia itu nabi, boleh dikatakan dia itu raja, boleh dikatakan dia itu di sana adalah imam. Jadi kalau teman-teman mengatakan Yesus adalah seorang nabi, saya pun mengimani gitu. Iya benar, Yesus adalah seorang nabi. Dia raja, iya benar, saya mengimani juga. Yesus adalah seorang raja, imam dan nabi, gitu loh. Tetapi tidak stop sampai di situ. Dikatakan Mesias tidak hanya sampai di Mesias saja gitu loh, tetapi dilanjutkan Putra Allah yang hidup. Maka di sanalah terlihat bahwa Yesus itu benar-benar utusan dari Bapa, gitu. Jadi kalau utusan dari Bapa, berarti ada yang mengutus. Mengutusnya itu Terputus Bang Andi. Bang Andi. Ketiduran Bang Andi, woi, bangun. Tidur. Bang Andi.
ada cerita seorang gadis melihat anjing dari memang ini lanjut. Pak. Mohon maaf, saya mengganggu. Ini apa? Aduh. Enggak, Lanjut. Cas ininya mati. Lupa saya cas. Ya. 1,5 menit, Pak. Baru Banjuma yang tanggapi, sorry. Silakan. Oh iya, baik. Saya simpel saja. Tadi Bang Juma ada mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 8 ya, bahwa segala firman yang disampaikan itu segala firman yang disampaikan telah kuterima itu. Saya menilai bahwa di situ dari sudut pandang saya sendiri itu berbeda gitu loh, Bang Juma. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri gitu loh. Bukan Tuhan. Jadi saya pernah ditanya sama orang Muslim juga ya. Saya pernah ditanya, mengapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Lalu saya mengambil contoh, saya ambil kertas dan pulpen, saya menulis firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman ini telah menjadi manusia. Makanya firman itu saya ganti dengan kata Yesus. Firman itu manusia namanya Yesus. Maka ketika firman itu seganti dengan Yesus, berarti Yesus itu Tuhan. Nah, menariknya adalah ketika saya mempelajari bahwa firman yang menjadi manusia itu seperti apa gitu loh. Apa prosesnya, bagaimana bentuknya. Bukan dia langsung turun jadi manusia atau setengah dewa atau seperti apa gitu loh. Saya mempelajari terus dan ternyata utusan yang datang langsung dari Allah. Oke, cukup Pak ditanggapi Banjuma dulu ya. Oh iya. Oke, silakan Pak. Saya Iya baik. Jadi gini Bang. Kalau Yesus itu adalah firman, itu pemahaman yang masih apa ya bilangnya? Ejakulasi dini kurasa. Tidak dihasilkan dari kematangan berpikir. Karena yang terjadi sebenarnya adalah Yohanes 1 nomor 1 itu sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan yang bersatu dengan Tuhan. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata. Sifat berkata-kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sifat berkata-kata itu adalah Tuhan. Betul. Kok bisa kayak gitu? Yes. Apa buktinya? Lihat aja. Di data nomor 14-nya. Sifat berkata-kata itu kemudian menjadikan daging. Seibarat kata, Tuhan bersama dengan mulutnya. Ketika mulutnya berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus. Anak Tuhan atau hamba Tuhan. Itulah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Turun ke bumi sampai kepada Maria melalui Roh Kudus. Roh Kudusnya berkata, wahai Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Sang Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab engkau akan melahirkan. Tuh, akan melahirkan. Berarti Yesus belum ada. Yesus belum ada. Yang ada hanyalah firman yang keluar, terlontar dari mulut Tuhan. Firman itu dihantar oleh Roh Kudus kepada Maria. Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa yang Maha Tinggi akan datang menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau kandung dan akan kau lahirkan itu akan disebut anak suci. Anak, siapa yang dimaksud di situ? Yesus. Apakah sudah ada Yesus? Belum. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus adalah manusia suci yang dilahirkan oleh perawan suci dari firman Tuhan yang keluar dari Tuhan. Bukan Yesus keluar dari langit turun ke bumi. Turun sampai di bumi langsung berjenggot. Enggak. Yang datang adalah berupa kalimat, berupa perkataan, berupa instruksi,
berupa ide yang keluar dari diri Tuhan. Wahai Roh Kudus, sampaikan kepada wanita tersebut, aku Tuhannya menghendaki dia hamil dan melahirkan hambaku yang suci bernama Yesus. Apa yang terjadi? Hamil tidak Maria? Hamil. Makanya Yesaya 55 nomor 11, apabila firman keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku, sebelum apa yang kuperintahkan, yang kutitahkan, yang kuinstruksikan itu terjadi. Aku menginstruksikan, Maria hamil. Hamil. Lahirkan hambaku bernama Yesus. Lahirkan. Makanya ketika Yesus lahir, apa kata dia? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Bukan atas kehendakku sendiri. Tapi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa yang menghantarkan firman-Nya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menjemput lalu mengantarkan kepada Maria. Maria mengaktualisasikan perintah Tuhan. Hamil dia tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Subhanallah. Lalu ada kelompok orang-orang yang mengatakan, hamil tanpa suami. Oh, yang dihamilkan dan dilahirkan ternyata Tuhan. Ini paganisme terselubung dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi. Jadi yang datang itu adalah pemberitaan. Yang firman itu adalah ucapan. Yang disampaikan Roh Kudus itu ucapan, instruksi. Kalau Anda ingin kali menuhankan Tuhan, manusia, selayaknya yang Anda tuhankan itu siapa? Maria. Jangan Yesus. Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di sungai Yordan. Maria itu dikatakan kuasa yang maha tinggi akan mengenaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak yang suci. Kalau anaknya saja suci, bagaimana ibunya? Jadi kalau Anda ingin kali menuhankan manusia, lebih baik Anda menuhankan ibunya Tuhan Anda. Ingat. Adalah hukum alam, kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, kucing melahirkan kucing, manusia melahirkan manusia. Maria, manusia atau Tuhan? Manusia, berarti yang dilahirkan Maria adalah manusia. Yang dilahirkan secara suci, yang dilahirkan secara kudus. Karena itu bukan dihamili oleh laki-laki, tapi dia hamil atas instruksi Sang Yang Maha Tinggi untuk menciptakan kemudian hambanya yang suci untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada Bani Israel untuk menjadi seorang gembala sebagai pemimpin untuk Bani Israel. Jelas itu. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman, Anda keliru. Yesus itu bukan firman. Apa buktinya? Coba lihat. Di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Anda menjelaskan. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Maka kita kemudian sebagai penulis akan menuliskan. Maka firman itu telah menjadi tata surya. Karena ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi matahari. Jadilah hamil. Jadilah melahirkan. Lahirlah Yesus. Jadilah terang. Jadilah matahari. Jadilah bumi. Jadi alam semesta ini. Jadi bumi kita ini. Dunia kita ini. Jadilah Pluto, Plato dan seterusnya. Semuanya. Jadilah Mars. Semuanya jadi. Pada mulanya adalah firman. Mazmur 33 nomor 9. Allah memberi perintah. Maka semuanya ada. Yesus tak ada. Lalu kemudian Tuhan memberi perintah. Hamil wahai Maria. Hamil. Adalah Yesus. Tanpa perintah Yesus tak ada. Tanpa kuasa Tuhan Maria nggak hamil. Kecuali digagahi oleh suaminya. Ini. Makanya saya katakan ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan. Mohon maaf. Bahasa sederhana saya katakan itu pemahaman ejakulasi dini. Terlalu terburu-buru. Tidak dihasilkan dari kematian.